Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bernafas, menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan juga bahagia. Amin. Salawat berikan salam mudah-mudahan tercurah pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sahabat kepada kita semua selalu. Amin. Yang terhormat terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Hajar Ningsi. Yang terhormat kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, yaitu Ibu Sumiana, dengan guru senior yaitu Ibu Siti Wardani, dan rekan-rekan guru dan pendidik yang berbahagia. Baik, saya di sini adalah untuk memenuhi tugas dari guru penggerak, yaitu sudah melewati modul 1. Modul 1 itu ada 4 bab, modul 1.1 sampai modul 1.4, di mana di akhir setiap modul pasti akan harus mengimbangan gitu. Jadi ini adalah pengimbasan materi atau pengetahuan yang sudah didapat selama pendidikan guru penggerak. Saya perkenalkan Ahmad Ben Haki, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 SD Norakas 03 Jakarta Utara. Aksi nyata di topik 1.4 ini akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nanti akan kita sama-sama terapkan di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas kita selaku kita rutinitas tugas kita, yaitu belajar ya, dan mengajar. Oke, selamat datang para guru-guru hebat. Mari belajar bersama, kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif sekolah kita yang tercinta. Nih, update banget ya pokoknya. Jadi lanjut. Oke, nanti topik kita pada kesempatan ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada posisi kontrol guru. Ternyata kita guru itu ada posisi kontrolnya ada 5, berarti akan kita pelajari 5-5-nya ya. Kita akan di posisi yang mana? Kemudian terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang waktu itu kita pernah membuat video anak-anak ya, demonstrasi konseptual. Nanti kita akan mempelajari ini. Oke, sekarang kita pembelajaran yang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sekarang coba kita pengen merubah nih paradigma ya. Coba deh, Bapak Ibu kepalkan tangannya, ya, kepalkan tangan ya, tangan kanan maupun tangan kiri boleh. Anggap di dalam tangan ini adalah barang atau benda yang paling berharga. Yang paling berharga, yang paling gak boleh semua orang atau siapapun mengambilnya gitu. Yang paling berharga sekali ya, yang paling istimewa, yang paling berharga, yang paling apa istilahnya ya, dijadikan sebagai inilah kekuatan kita gitu ya. Nah, terus kemudian jika ada orang yang ingin mengambil dengan cara membujuk, terus kemudian memberikan rayuan, kemudian memberikan hadiah, bahkan ancaman, Bapak Ibu bagaimana nih? Tetap pertahankan ya, tetap pertahankan. Nah, dengan sekuat tenaga, ya kan? Dengan sekuat tenaga, nyawa dan jiwa, kita harus tetap mempertahankan.
Nah, ya, jadi kalau seandainya misalnya boleh dong 100 juta nih, gimana? Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Iya. Sip. Terus atau diancam, atau diancam. Sini, bagi bendanya atau berikan bendanya. Nanti akan saya laporkan. Iya, atau akan saya tembak. Tetap dipertahankan ya kepada ibunya. Ini menandakan bahwa kita di dalam diri itu punya keyakinan di dalam diri ya. Yang penting intinya kita punya keyakinan di dalam diri untuk bisa merubah atau membuat positif, budaya positif yang anak-anak kita gitu. Anak-anak kita unik, jadi kita jangan suka mengeluh. Anak kita banyak yang macam-macam gitu kan, terus kita suka mengeluh gimana? Kita harus yakin aja gitu bahwa ini adalah keyakinan kita. Kita harus menunjukkan anak itu bisa, minimal ada perubahan. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu untuk diminta berbagai cara memberikan benda tersebut ya, bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa aja agar dapat membuka kepala tangan Anda, maka apa yang akan terjadi? Anda akan tetap mempertahankan ya dengan seluruh jiwa dan raga kehidupannya. Oke, itu paradigmanya ya. Nah, sebuah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ya, kita kan? Kita yang memiliki kontrol itu. Nah, itu ada stimulusnya, stimulus respon. Kita harus mencoba nih mengubah orang agar berpandangannya sama dengan kita. Nah, kontrol kita adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia luar, tentang dunianya, seperti itu. Kemudian stimulus respon lagi, perilaku buruk dilihat. Biasanya kita melihat perilaku buruk itu dari sebuah kesalahan, ya kan? Padahal kalau kita kontrol itu, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, gitu kan? Ya, kemarin kita juga udah membahas ya. Contoh misalnya si anak itu senangnya tawuran, gitu kan? Nah, kan kita itu posisinya buruk kan? Kesalahan itu. Kamu ikut tawuran seperti itu. Padahal dia memiliki tujuan. Mungkin dia rasa solidaritasnya tinggi, rasa kepeduliannya juga tinggi. Nah, itu yang harus kita ambil, yang harus kita gali gitu. Jadi jangan langsung kita judge anak itu istilahnya dari kesalahan gitu ya. Perilaku buruk itu semua itu salah gitu. Padahal ada kontrolnya. Terus lagi, orang lain bisa dikontrol saya. Nah, teori kontrol kita hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Jadi emang kita kalau mau berubah ya harus kita sendiri juga yang merubahnya, gitu ya. Saya bisa mengontrol orang-orang lain, tetapi pada dasarnya kita kontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Biasanya kalau kita bujuk kayak tadi ya, dipegang kita bujuk, kemudian gagal, lalu kita mengancam, ya kan? Kayak gitu. Nah, harusnya bagaimana? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan yang lain, ada choice-choice-nya, tinggal pilih. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau sekarang kontrolnya adalah win-win solution gitu. Jadi sama-sama menang. Oke. Berikutnya utangnya. Nah, semua itu teori tadi, kontrol tadi itu ini atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser ya, itu jadi acuan dari disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan cara menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang baik dan yang bagus. Nah, nanti di sini semua perilaku itu pasti kan memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan. Nah, perilaku yang memiliki tujuan itu ada teori motivasinya. Motivasinya itu bisa ada yang ekstrinsik dan juga ada yang intrinsik. Ya,
ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berarti dari luar, ekstrinsik. Kalau intrinsik dari dalam, ya. Ya. Kalau yang motivasi ekstrinsik itu biasanya teori motivasinya itu untuk menghindari hukuman, ya kan? Supaya saya tidak dihukum, gitu. Supaya saya tidak diomeli, gitu. Atau bisa jadi motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Saya mau juga biar nanti dapat sesuatu, gitu. Saya pengen nanti biar dapat reward dari bapak dan ibu guru, dapat apresiasi. Nah itu motivasi dari ekstrinsik. Sedangkan kalau dari intrinsiknya itu dia menghargai diri sendiri dan juga punya nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam dirinya. Ya. Nah nanti nilai kebajikan ini bisa kita terapkan nih di kelas itu dengan cara membuat keyakinan kelas. Ya, buat keyakinan kelas. Nanti caranya adalah anak-anak kita berikan selembar kertas, gitu ya. Nanti dia ini keyakinan kelas apa yang mau kalian pegang, gitu. Misalnya ada yang disiplin, kemudian semangat dalam belajar, saling menghargai, toleransi, misalnya berakhlak mulia, nah itu nanti setelah kita terkumpul, terus kita sepakati, kemudian kita tempel, kita tulis, kita baca. Jadi ini keyakinan kelas kalian, kesepakatan bersama, gitu. Jadi nanti ada kesepakatan bersama, ada keyakinan kelasnya. Nah kemudian, ini tadi yang sudah dijelaskan model berpikir win-win solution ya, model kolaborasi, konsensus, menciptakan bila-bila baru itu. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang namanya guru itu sebagai penghukum. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ada yang guru pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya kalau guru kontrolnya posisinya di penghukum dan pembuat rasa bersalah si anak, maka anak yang akan motivasi ekstrinsiknya ini tadi untuk menghindari hukuman, ya kan? Saya nggak mau dihukum nih sama ibu guru, gitu. Karena ibu guru saya adalah posisinya penghukum, gitu, ya kan? Terus atau saya nggak mau dikenakan kesalahan sama ibu guru. Kenapa? Karena saya merasa ibu guru itu selalu menyalahkan saya, jadi saya buat merasa bersalah, gitu, ya. Nah, kemudian ada lagi yang posisi guru itu sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Nah, biasanya kalau teman sama pemantau, yang diharapkan dari siswa pasti apresiasi, reward, ujian, imbalan, gitu kan ya, biasanya ya. Karena kita kan jadi teman. Jadi biasanya kalau jadi teman, biasanya kita ada istilahnya take and give-nya gitu. Jadinya seperti itu. Terus, menjadi teman yang baik. Kemudian pemantau juga kita memantau anak-anak, memantau anak-anak. Jadi ibu guru kita lagi mantau kita nih, bapak guru kita lagi mantau kita. Jadi kita belajar lebih rajin, lebih semangat agar kita nanti mendapatkan imbalan, misalnya nilai lah, kemudian apresiasi dan macam-macam. Dan terakhir, ini posisi kontrol yang paling bagus adalah manajer. Jadi manajer ini nanti bisa untuk menghargai diri kita dan juga orang lain. Nah, nanti dari manajer ini diterapkanlah segitiga restitusi. Ada 3 di segitiga restitusi, nanti kita akan dijelaskan ya. Kemudian berikutnya, budaya positif itu ternyata karena kita itu dasarnya adalah kebutuhan kita yang berbeda-beda, ya kan? Kebutuhan kita yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di situ nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita bertahan hidup pasti secara biologis, perlu makan, perlu istirahat, ya kan? Perlu kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi penguasaan. Kebutuhan dasar kita adalah penguasaan. Penguasaan, ya. Gitu. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima, ya. Itu kita perlu kebutuhan dasar kita adalah kita perlu dikasihi, perlu disayangi, ya kan? Dan perlu diterima oleh semua orang lain. Kemudian kesenangan. Nah, kita punya
kebutuhan itu ya kita punya kebahagiaan gitu kan, happiness gitu kan. Nah, yang terakhir adalah kebebasan, merdeka, ya kan? Merdeka, nah itu kebutuhan dasar kita. Berikutnya, next, apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Kemudian, namun di dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya kan? Jadi kita harus patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu emang sih susah ya. Kalau mungkin kalau zaman dulu pendidikan kita ya kayak kita dulu ke sekolah ya, itu disiplin mau bener disiplin ya, Bapak Ibu ya. Iya, gitu kan? Iya kan dulu ya Bu, seperti itu ya. Sama, saya juga sama mengalami ya. Disiplin banget gitu kan? Ya itu kecenderungannya untuk mendapatkan patuh, harus patuh gitu kan? Harus taat gitu ya. Gitu. Jadi ada otoritas tersendiri gitu kan di dalam suatu sekolah, pendidikan, gitu, guru dan lain-lain sebagainya. Padahal tidak boleh seperti itu ya. Harusnya adalah dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang sangat mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal, suku bangsa, lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku dan perbuatan pasti memiliki tujuan, ya kan? Anak tidak mungkin melakukan suatu perilaku kalau dia tidak ada tujuannya. Begitupun juga dengan kita. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Kemudian, nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak sekarang di kurikulum mereka itu berbungkus dengan profil pelajar Pancasila. Ada apa aja, ayo? Satu, beriman dulu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu ya Bu ya. Jadi semuanya ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk menciptakan anak-anak kebajikan universal itu di kurikulum Merdeka ini, itu makanya ada yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila, supaya anak-anak kita dibentuk beriman, bertakwa, ya, berakhlak mulia nih. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, anak-anak harus mandiri ya kan. Nanti Bapak Ibu ngalamin kalau nanti kurikulum Merdeka benar mandiri ya. Kemudian bernalar kritis. Saking mandirinya dia harus berusaha untuk bernalar kritis. Kemudian berpikir binekaan global. Jadi berbeda-beda, semuanya berbeda-beda ya. Kemudian bergotong royong, mereka selalu bekerja sama. Dan terakhir kreatif, ide-ide apa yang akan dia muncul gitu. Ini kayak kemarin tentang apa yang bernalar kritis itu anak-anak pelajaran IPAS. Kamu tahu nggak uang itu sebenarnya dari mana? Terus ada yang bilang, Pak, dari orang. Ya, terus orang itu dari mana? Orang itu kembalian dari tukang sayur, bisa. Terus dari tukang sayur bisa juga kembalian lagi dari mana? Dari mana terus sampai dia bernalar terus sampai ujung-ujungnya dari Bank Indonesia ya Pak. Nah,
berarti dia sudah sampai ke situ. Berarti uang itu dikeluarkannya dari Bank Indonesia. Uang yang kalian dapatkan, uang jajan yang kalian dapatkan ini, itu berasal dari mana sih? Dari ibu saya, Pak. Ibu kamu dari mana? Dari pulang dari pasar kalian, gitu kan? Nah, bisa juga di bapak saya, Pak. Bapak saya dapat gajian dari ATM, dari mesin ATM kayak gitu. Terus hingga terus ke atas, nanti lama-lama dia akan berpikir, oh iya, berarti yang mengeluarkan Bank Indonesia ya, Pak. Baru kita jelaskan. Seperti itu. Oke, berikutnya Bu Tami. Sekarang pembelajaran berikutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Next. Nah, ini ya, tadi kita udah menjelaskan ya, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, ekstrinsik dan intrinsik. Di mana yang ekstrinsik itu atau eksternal, itu biasanya itu untuk menghindari hukuman kan tadi kan, ketidaknyamanan ya. Berarti posisi kontrolnya tadi apa dulunya? Penghukum dan membuat merasa bersalah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini dari posisi kontrolnya seorang guru yaitu sebagai teman dan pemantau ya. Nah, sedangkan yang terakhir motivasi internal itu untuk menghargai dirinya sendiri ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya akan melakukannya gitu. Jadi manajer ya, jadi posisinya kita sebagai manajer. Lanjut Bu Tami. Nah, kita lihat dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendirinya gitu kan. Jadi dia manajer gitu ya. Jadi dia menghargai diri sendiri, dia bisa memerintah diri sendiri, melakukan ini baik apa enggak ya, itu buruk apa tidak ya, kan seperti itu. Nah, ini ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu ya seperti itu, bukan hanya terlepas dari perintah-perintah saja, tetapi juga cakap. Cakap itu artinya apa? Mampu mengelola diri sendiri, mengontrol dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, apa yang harus dia perbuat, gitu ya. Oke, berikutnya kita. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nih, kadang-kadang kita kalau memberikan penghargaan itu sebenarnya memberikan hukuman, memberikan hadiah sebenarnya. Ayo. Siapa yang suka kasih aja diberi, kasih aja namanya kami sebagai hukuman. Iya. Ya nggak bisa nanti. Kayak gitu ya. Jadi hadiah dibilang tapi otomatis. Sama tadi. Iya benar ya. Iya betul Bu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi kita sebenarnya kalau memberikan penghargaan itu, ya itu tadi seperti yang bukan yang terbaik, tetapi untuk yang ini juga pasti yang bisa kita ini ya. Tapi di sini mungkin akan sedikit diluruskan ya Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, atau yang meminta membujuk, dorongan eksternalnya itu akan ada faktor ketergantungannya nanti gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan penghargaan terus, itu sebenarnya kita malah menjadi hukuman bagi si anak itu sebenarnya, karena dia gak mau menghargai orang lain gitu. Jadi gimana ya istilahnya? Nah ini ya, nanti dia akan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nanti mereka merasa sendiri, kayaknya setiap hari kok saya dapat penghargaan terus sih begini. Iya, jadi kok kesannya malah saya jadi malah saya yang malu diri sendiri gitu ya Bu ya. Penghargaan akan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Nah ini penghargaan merusak hubungan, contohnya saingan jadinya. Kalau misalnya saingan di kelas kan, ya jadi pengen dapat penghargaan terus dari gurunya, jadi akhirnya merusak hubungan. Ada persaingan gitu, nanti ada persaingan yang nggak sehat lah, ya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi dihukum oleh penghargaan itu, ternyata penghargaan itu berlaku sama juga dengan hukuman ya.
Karena dia ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Coba deh lihat di slide selanjutnya. Nah ini penghargaan. Nah karena kita sebenarnya kalau memberikan penghargaan itu sebenarnya akan menurunkan kualitas. Kualitas siapa? Saya. Iya kan? Kualitas dari teman-teman yang lainnya. Oh bagusnya hasilnya penghargaan itu dulu. Atau misalnya kita lagi belajar matematika nih. Oh pengennya matematika ya terus dia beli itu adalah matematika. Jadi yang lainnya itu kualitas yang lainnya akan menurun. Yang akan dia capai hanya matematika saja. Kemudian ini juga sama. Karena penghargaan itu akan mematikan kreativitas, ya kan? Yang harus dia bisa bereksplor dengan yang baru, tetapi karena dia pengen suatu tujuan atau imbalan untuk diberikan penghargaan, dia harus mengejar itu. Yang lainnya tidak dia hiraukan, padahal kan yang lainnya juga bisa dia kreativitas, gitu ya, kreativitas. Kemudian penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Berikutnya putar. Nah, tindakan guru nih coba, yuk kita lihat nih, ini hukuman atau konsekuensi nih kira-kira. Kita game dulu deh satu-satu nih. Ada guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ayo. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman dan konsekuensi. Oke, nanti kita bahas ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang nomor 2 ini dulu deh. Yang nomor 2 ini harusnya ada garisnya ya, kehilangan. Nah, garisnya tidak kelihatan. Yang 2 nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Hukuman ya. Oke. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga ya, dengan konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Kamu gak pakai sepatu warna hitam, lepas sepatunya. Kamu seharian gak boleh pakai sepatu. Iya kan, mengenakan kan? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan. Oh ini tidak harusnya, tidak mengenakan. Gitu, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tuh, hukuman. Terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Nah, coba kita lihat jawabannya. Klik. Nah, ini ada jawabannya. Ya. Yang ini, yang pertama hukuman. Ya, kita menghukum nih, karena tuh anak kalau diberikan ini pasti dia akan merasa tidak nyaman, ya kan? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, itu juga hukuman. Terus murid diminta push up 15 kali, hukuman juga. Nah ini konsekuensi ya, karena memang dia harus konsekuensi. Kertas temannya coret-coret, konsekuensinya harus mengganti, gitu kan? Ini juga sama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Itu juga harus membersihkan konsekuensi. Yang ini mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Dan terakhir, nah ini konsekuensi karena untuk pelajaran PJOK. Misalnya dia terlambat 10 menit, kemudian di pelajaran PJOK dia bisa lari mengelilingi lapangan 2 kali. Karena apa? Mungkin 10 menit itu di pelajaran PJOK adalah lagi pemanasan, ya kan? Jadi karena kamu udah 10 menit, berarti kan 10 menit pemanasan kamu enggak lari dulu. Nah itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Gitu ya. Sudah jelas belum? Jelas ya. Nah itu ya.
Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ketika kita menumpahkan, ya kita harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Ya. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak menjadi sakit, baik fisiknya maupun hatinya, ya kan? Untuk jangka waktu yang lama, ya kan? Sakit hati. Biasanya itu sampai ingat tuh, sampai ke kita tua, ke anak-anak kita ceritain ya, ke sakit hati ya. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa nggak nyaman, tapi dalam waktunya jangkanya pendek, ya kan? Gimana gitu? Setelah udah membersihkan, ya udah selesai gitu kan. Kemudian bertanggung jawab kesalahan tadi ya. Anak membenci kedisiplinan, jadi anak jadi benci disiplin kalau dihukum terus. Jadi nggak suka disiplin, gitu kan? Jadi malah biasanya anak yang kalau pas hukumanmu malah bantuannya luar biasa ya. Kalau dikasih hukuman terus, nanti itu malah sakit, ya kan? Nah, tapi kalau konsekuensi itu, anak itu akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya memaksa, paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak akan menyakiti diri sendiri nih kalau hukuman. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau konsekuensi bisa menyesuaikan diri dan lain-lain sebagainya. Ini bisa dipelajari ya kan. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Terus kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau yang di sana untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir hukuman itu dia itu akan merasa bersalah, akan merasa dipermalukan. Terus kita juga akan marah dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu cuma kehilangan hak, dibuatkan nyaman, dihasilkan untuk sementara. Next selanjutnya, nah itu tadi ya udah. Sekarang kita ke berikutnya, restitusi. Dulu udah pernah disampaikan ya di sana ya, di ruang guru. Meskipun cuma sedikit ya, restitusi. Itu apa sih restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi seorang murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dilistan, iya benar. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya? Nah ini namanya restitusi. Menurut proses tahun 2004. Berikutnya Bu kami. Nah, di sini lihat ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman itu nih tadi ya, yang udah kita ini ya. Ini contohnya, nih peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus gitu, itu namanya identitas yang gagal. Sedangkan kalau identitas sukses itu kalau konsekuensinya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu ya. Kalau ini nih, misalnya kita membuat kesalahan, peraturannya, lihat peraturan kamu ini harus apa? Nah itu berarti ini hukuman dia. Terus kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau dia mampu melakukannya, kita ucapkan terima kasih. Sedangkan kalau restitusi itu, jadi pada saat dia melakukan dan akan melakukan terus kepada orang lain. Artinya memperbaiki masalahnya itu nanti dengan memberikan kepada orang lain itu nggak boleh itu seperti yang saya tadi gitu. Memberikan pelajaran kepada, memberi contoh jadi suri toladan dari nantinya. Dan begitu ya. Kemudian ini yang negatifnya murid anak membenci peraturan. Kalau netralnya murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan kalau positifnya dia menghormati dirinya sendiri
Padahal kan kalau kita menaati peraturan kan kita menghargai diri sendiri sebenarnya. Berikutnya utang. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi seperti apa, gitu. Ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Sudahkah kamu di dalam diri sendiri melakukan hal tadi itu? Sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Pak. Mungkin nanti ada videonya ya, video sedikit yang restitusi. Kemudian restitusi diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, si anak itu dasarnya tadi apa? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar ya. Apakah dikasih sayang, apakah dia kesenangan, atau penguasaannya dia, gitu dan lain-lain. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus kepada karakter, bukan kepada tindakannya tapi karakter. Kemudian restitusi fokus juga pada solusi atau pemecahan masalahnya. Dan terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Coba kita lihat, kita nggak di bentar ya. Demonstrasi. Negara modul 1. Pusing ya. Demonstrasi kontekstual 1.4. Nah ini nggak ada itunya ya, suaranya ya. Mainstream. Nah ini contoh ya, contoh. Nah ini si Wijaya tidur di kelas. Lagi menerangkan, Wijaya tidur di kelas. Nah, kemudian jadi contoh melakukan restitusi. YouTube-nya kan udah pernah lihat ya? Belum dibuka ya. Nah, kita suruh cuci muka dulu dan kemudian tidak memberikan hukuman, tapi kita coba melakukan segitiga restitusi. Nah, pertama itu kita menanyakan, tadi Pak Guru Lia sudah masih belajar kok kamu malah tidur, kenapa? Gitu ya. Nah, dia menunjukkan identitas dulu. Dia menyebutkan alasannya dia tertidur. Dia berarti menstabilkan identitas. Setelah dia tahu saya tertidur karena begini, lalu kita sebagai guru itu memberikan menstabilkan identitas. Oh, itu nggak apa-apa, karena semua orang pasti akan bisa melakukan hal seperti itu. Ngantuk, tidur di kelas, tidak tertahan, gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena ada penyebabnya. Penyebabnya adalah kamu adalah bermain handphone sampai jam 2 pagi, baru dia tidur. Nah, itu penyebabnya. Kemudian baru menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau kamu sudah bangun seperti ini, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Belum, Pak. Belum kan? Nah, keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan? Ternyata yang dia belum lakukan itu adalah menghargai siapa? Menghargai gurunya, menghargai pelajarannya, dan juga satu lagi semangat belajar gitu. Nah, kemudian baru kita mau validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara memvalidasi tindakan yang salah? Kita menanyakan kepada mereka, menanyakan kepada anak itu, kamu kalau
nanti mau jadi seperti apa sih ke depannya, gitu kan? Saya akan menjadi seperti orang yang lebih baik, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara saya tidak bermain handphone sampai larut malam, tidurnya teratur, tidak mengantuk di sekolah dalam belajar atau tidur di dalam kelas. Nah, seperti itu. Nah, nanti baru solusinya bagaimana? Nah, solusinya dia akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi dia menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Oh, ya. Dan terus ini kasus yang kedua ada lagi. Kasus kedua biasanya anak-anak berantem ya, ketika lagi bermain berantem, dia lagi main kemudian main kata-kataan. Oh, ceritanya ini ya seperti kecil lagi ya, kurang pas banget ya. Nah, kemudian ditanya, ayo kita selesaikan dulu. Nah, kalau ini kolaborasi, nanti mereka berkolaborasi. Nah, itu tagnya, untuk ini anak-anak pinter loh. Kita coba dikasih itu doang, apa ceritanya, skenario, dia baca-baca langsung. Dan ngambilnya cuma satu kali tag. Bu Dita yang ngambil. Nah ini ya, ini contohnya kasusnya. Ini kita bicara memvalidasikan, menstabilkan identitas ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Tadi sebelumnya kamu mainnya bercanda bareng-bareng, tapi tiba-tiba kamu berantem ya, kenapa? Ini malah begini. Kamu udah balik loh sebenarnya, udah akrab, udah rukun, tapi kenapa tiba-tiba berantem kan gitu kan? Semua orang punya kesalahan seperti itu, gitu kan? Nah, seperti itu kan. Kemudian keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar nih keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya itu adalah tidak menghargai, karena kan kata-kataan, ya kan? Tidak menghargai orang. Tuh. Terus tidak berkata sopan, berarti kan tidak berakhlak mulia ya. Berarti tidak berakhlak mulia. Nah, nanti baru kita jelaskan tuh, ya. Kemudian baru validasi, ya seperti itu. Jadi validasi tindakan salah. Nanti seperti ini, kamu harusnya seperti apa lagi nih? Mau jadi seperti apa sih orangnya? Gitu. Ya, nanti akan melakukan solusi-solusi yang terbaik kita berkolaborasi. Dia, aku akan berkata sopan Pak, aku kan menghargai Pak. Nah seperti itu. Jadi kita ajak anak-anak berkolaborasi, berdiskusi, untuk kita melakukan restitusi perubahan. Ya. No, ya. Terus saling memaafkan supaya hidup itu rukun. Oke, bukan. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Jadi mana sih ini? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Berikutnya bukan. Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Satu, ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini ada keyakinannya nih. Jika pertama kita melakukan peraturan ini untuk menggunakan helm, maka keyakinan kita ketika kita jatuh atau kecelakaan, yang dilindungi adalah kepala, ya kan? Untuk keyakinan kita, supaya kalau misalnya kita terjadi kecelakaan, maka tidak terlalu berbahaya, gitu, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita menaati peraturan 3M, apalagi di waktu COVID, ya kita yakin bahwa virus itu nanti tidak akan menempel, ya kan? Seperti itu peraturannya. Kemudian, kalau kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, ya berarti kita harus disiplin. Disiplin, kita harus menghargai waktu supaya kita tidak ketinggalan.
materi dan lain sebagainya. Untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembali lagi nih kepada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian-serangkaian dari peraturan-peraturan. Berikutnya kita, nah lihat di sini. Ini ada budaya positif ya. Pertama dari peraturan kelas dulu. Jadi kalau di kelas tinggi emang pertama itu kita membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Ada 20. Dari 20 itu tidak boleh berisik, ini konsekuensinya mereka adalah dengan cara setiap satu kali ada peraturan itu ada konsekuensinya masing-masing dan dia harus dilakukan gitu. Nah setelah itu baru akan timbul keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi semangat belajar, kemudian saling menghargai, berakhlak mulia, disiplin waktu, nah seperti itu dan lain-lain sebagainya. Bisa nanti kita ungkapkan, anak-anak itu banyak ide-idenya nanti kita bisa ambil dari kesepakatan mereka. Nah nanti dari keyakinan kelas itu maka akan terciptanya lingkungan yang positif dan kalau udah lingkungan positif otomatis nanti akan membudaya, jadi akan budaya positif. Berikutnya bukan lagi kosong. Nah ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, berganti atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu ada keyakinan kelasnya nih. Misalnya peraturannya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Coba buka lagi. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Gitu. Misalnya peraturan lagi itu kan anak-anak tadi udah nyusun peraturan ya. Kesepakatan kelas udah. Nanti kita bahas satu-satu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Kita harus komit nih. Kita harus datang ke sekolah 15 menit sebelum bel masuk. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keamanan, keselamatan, yang menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya hidup sehat, bergantian atau menunggu giliran, bersabar, ya kan? Bisa tuh. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Terakhir jangan berani di kelas atau duduk, keselamatan dan keamanan. Berikutnya bukan. Nah, tadi ini udah ya sebelumnya lagi bukan. Nah tadi ini kebutuhan dasar ya. 1 bertahan hidup, 2 penguasaan, kemudian yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan terakhir merdeka. Berikutnya. Nah sekarang posisi kontrol nih yang tadi kita ini. Ayo bertahan. Lanjut posisi kontrol. Nah tadi ada berapa posisi kontrol dulu? 5 ya. Motivasi intrinsiknya 1, ekstrinsiknya 2 ya. Nah ada nih posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah. Ada sebagai teman, ada juga sebagai pemantau dan ada juga sebagai manajer. Kalau yang penghukum, contoh guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti kita itu kontrolnya gagal ya. Karena kita bijak sama anak murid, itu gurunya penghukum gitu ya. Gurunya guru killer. Nah, kemudian guru berkata, kalau misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ancaman, itu penghukum. Kemudian hasilnya memberontak menyalahkan orang lain dan juga dia berbohong, pasti ya. Dia hasil dari si anak tersebut kalau kita hukum pasti dia akan memberontak, bahkan menyalahkan orang lain, menunjuk orang lain, bahkan dia berbohong. Kemudian kalau kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya gimana ya artinya?
Yang apa tuh? Ya, yang dianggap negatifnya, ya. Jadi gurunya itu udah di luar dari kualitasnya mereka gitu ya. Kemudian muridnya berkata, ah biarin aja, nanti juga ibu guru kita marah-marah lagi. Nah itu, ya kan? Itu berarti, iya, merasa udah kesel, merasa sebel ya. Nah, terus dampak kepada muridnya pasti ulangi kesalahan terus kalau dihukum terus kan, gitu ya. Terus ada lagi kalau yang pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini begini. Ibu kecewa loh dengan kamu. Kenapa kamu seperti ini? Jadi kesannya, wah, jadinya saya sih yang salah kan gitu ya. Nah, guru berkata, kamu seharusnya kan udah tahu. Ibu lelah sekali untuk mengatakannya. Ibu stres, nah gitu. Jadi seolah-olah dia itu merasa, ya saya kok yang jadi berbuat salah kepada ibu guru jadi lelah, ibu guru jadi stres gitu. Oh iya ibu, pak guru ya, contohnya pak guru. Hasil dari ibu itu ternyata berbohong. Nah, terus murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Maafkan saya bu, maafkan saya pak, pasti gitu. Anak-anak, maafin saya pak, maafin pak gitu. Jadi dia merasa bersalah dan dia selalu merasa rendah diri. Nah kalau untuk yang kontrol sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, alasan-alasan ya. Kemudian contohnya nih, guru berkata, ayolah lakukan demi bapak. Gitu. Maksud kamu gak mau sih? Ingat gak bapak pernah apa, pernah mengajarkan apa, pernah bantu apa? Ayo sekarang ikuti pak dulu ya. Nah gitu ya. Nah tapi hasilnya anak-anak nanti akan ketergantungan, ya kan? Nah akan ketergantungan. Kemudian baru kalau dikaitkan dengan dunia berkualitas, meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas. Ini yang sangat berpengaruh bagi saya. Kemudian kalau itu murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, kecewa juga ya. Terus dampaknya pada murid lemah, gak mandiri dan ketergantungan tadi, ya, dan juga tergantung kepada gurunya. Sedangkan kalau pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur, ya. Terus kemudian guru berkata, apa peraturannya? Jadi dipantau, oh peraturannya kita tidak boleh begini pak, seperti ini pak. Hasilnya dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi, jadi dia langsung menyesuaikan diri. Kayak tadi di masjid anak-anak ya, kayak kelas 3. Pada ketika lagi ceramah masuk ngobrol, di belakang ada Pak Zaki. Kemudian Pak Zaki, dia nengok ke belakang, Pak Zaki langsung menyesuaikan diri. Nah seperti itu. Karena dipantau, ada pemantrolan. Kemudian kalau murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah itu nanti efeknya, dampaknya, yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Hukumannya apa dan hadiahnya apa? Itu kalau pemantau. Kalau saya teman ini hadiahnya apa? Kalau saya teman itu hukuman saya apa? Kan gitu. Ini dampaknya. Sedangkan yang paling bagus itu adalah kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya mereka akan menguatkan pribadinya dan murid mengatakan diri sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Sedangkan muridnya berkata, bagaimana caranya ya Pak? Saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi kita berkolaborasi mencari solusi. Dan terakhir pastinya hasilnya dampak pada murid adalah mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki. Nah ini ya, contoh nih, siapa yang mengatakan, nah ini nih, jadi kontrol-kontrolnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti posisinya adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kenapa? Sebagai penghukum, ayolah lakukan demi bapak sama ibu misalnya.
Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau ya kan. Dia mau minta hadiah atau minta hukuman gitu, atau dikasih hukuman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita diskusi. Manajer yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu lewat, kamu terlambat terus. Kenapa? Tidak mengerjakan. Nah, itu hukuman. Oke. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai manajer memperbaikinya. Apa yang kamu yakini, bagaimana berbagai masalah dan yang lain sebagainya. Sudah sudah ya. Nah ini tadi yang kita inikan dulu. Ada tadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, gitu ya. Jadi kita anak itu meskipun salah, emang kita kasih tahu semua orang pasti bisa melakukan salah kayak kamu, gitu kan. Gak apa-apa, gitu kan. Begitu ya. Nah terus nanti baru menanyakan keyakinan. Nilai apa sih yang udah kita kesepakati di sekolah, di kelas? Kamu mau jadi orang seperti apa nih? Gitu. Saya nanti akan bangun seperti ini Pak, saya kan. Terus baru mau validasi kebutuhan. Kita punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian apakah ada cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Ada Pak dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau sudah, ya udah, itu adalah kesimpulan. Nah, ini ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, tadi udah dijelasin. Nah, oke. Udah ya, sekarang udah selesai dari sini. Jadi untuk itu, budaya positif itu ya seperti itu tadi ya, kebijakan. Tadi ada apa aja? Tadi ada apa aja? Ayo, tadi ada apa aja? Disiplin, hukuman, konsekuensi, 5 dasar kebutuhan ya. 5 yang kebutuhan manusia, segitiga retribusi, 5 posisi kontrol dan kebajikan yang universal. Ada yang mau bertanya? Satu aja. Nah, cukup aja. gimana itu? Peraturan kelas ke keyakinan kelas, ya, ya. Jadi nanti untuk kita menciptakan budaya positif itu, ibu-ibu, bapak-bapak, pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat kesepakatan kelas dulu, peraturan kelas awal tahun. Kemudian setelah itu, baru tadi kita bagi ini tuh apa? Oke, yang kelasnya tadi menghargai. Iya, ini udah ada ya Bu ya. Ya berarti nanti, iya nanti setelah pembahasan ini nanti bisa langsung dipraktekkan ya untuk membuat keyakinan kelas. Insya Allah kalau udah ada keyakinan kelas nanti tinggal lihat keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan kalau mereka belum kesalahan. Ya keyakinan kelas. Nanti pasti dia akan menciptakan lingkungan positif dan menjadi hubungan. Ya, jadi konsekuensi itu, misalnya di peraturan, kan ada peraturan terus ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu kita ciptakan kesepakatan bersama. Jika tidak melakukan ini, gitu, seperti itu. Jadi kita kesepakatan bersama. Gitu. Jadi kalau iya, baru bukan hukuman namanya. Komitmen jadinya. Jadi ini
Konsekuensinya ya misalnya jangan mengulangi. Jika mengulangi, apa konsekuensinya? Misalnya apa? Apa yang akan dilakukan? Ya kesepakatan kelas, misalnya kesepakatan kelas yang dilakukan adalah Contohnya dia terlambat, dia menyajikan diri secara rela, boleh. Konsekuensinya gitu. Konsekuensinya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan. Nah, setelah mau pulang setelah pulang nanti. Iya, jadi boleh nanti konsekuensinya adalah di akhir pembelajaran. Pokoknya nanti kesepakatan dari kelas. Gimana Bapak Ibu? Udah cukup ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah kita akan coba berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak kita. Intinya adalah kita menuntut mereka, ya, menuntut anak-anak, ya, seperti Bila Sony di Hajar Dewantara. Kita adalah menuntut kodrat anak. Kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan ya kodrat lingkungannya, ya, kodrat alam dan kodrat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.